Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Bicara. Saya Aisyah, calon guru BK. Saya Chelsea, calon guru BK. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius tentang dunia bimbingan konseling di sekolah. Nah benar, kadang orang mikir BK itu cuma buat murid yang bermasalah aja. Padahal realitanya itu jauh lebih kompleks dari itu. Betul banget. Nah hari ini kita akan bahas dua hal penting. Yang pertama tantangan kita yang kita hadapi sebagai guru bimbingan konseling dan cara kita mengubah persepsi orang tentang bimbingan dan konseling. So let's dive in. Oke Aisyah, langsung aja nih pertanyaan pertama. Apa tantangan terbesar menurutmu dalam menerapkan layanan bimbingan konseling di sekolah? Misalnya soal waktu, dukungan kepala sekolah, kerjasama dengan guru lain, atau mungkin kesiapan murid itu sendiri? Pertanyaan yang bagus ya Chelsea. Jadi tantangan yang paling terbesarnya itu sebenarnya kombinasi dari semuanya. Tapi yang paling krusialnya itu adalah kerjasama dengan guru mata pelajaran. Terus juga persepsi yang negatif tentang BK itu. Oke, bisa dijelasin lebih detail? Nah, jadi gini, banyak guru mata pelajaran itu yang masih menganggap BK itu sebagai polisi sekolah dan BK itu sebagai tempat pembuangan siswa yang bermasalah. Nah, jadinya kolaborasi itu kurang optimal, padahal BK itu seharusnya jadi partner mereka dalam pengembangan siswa secara holistik. Oke, berarti guru lain itu belum melihat bimbingan konseling ini sebagai bagian integral dari proses pendidikan ya? Nah benar, contohnya nih, ada siswa yang nilainya itu turun drastis. Idealnya kan guru mata pelajaran itu langsung koordinasi sama kita untuk cari tahu akar masalahnya. Apakah masalahnya itu tentang keluarga, kesehatan mental, atau kesulitan belajar. Tapi kan yang sering terjadi saat ini, siswa itu langsung dicap sebagai malas, bodoh. Nah baru kalau udah parah banget baru dikasih ke BK gitu. Wah, relate banget sih. Jadi kita datangnya belakangan pas masalahnya udah membesar. Nah itu dia. Terus tantangan kedua yang gak kalah penting itu adalah waktu. Kita kan punya rasio guru BK dengan siswa yang sering gak ideal nih. Iya. Nah di beberapa sekolah tuh satu guru BK tuh harus handle 150 sampai 200 siswa. Bayangin gimana bisa memberikan layanan personal yang berkualitas kalau waktunya itu terbatas. Iya betul, belum lagi tugas administratif yang menumpuk ya. Nah benar, jadi kita tuh harus bikin laporan, koordinasi dengan orang tua, ikut rapat, bahkan kadang diminta bantu tugas-tugas lain yang sebetulnya bukan ranah BK. Jadinya waktu untuk layanan konseling individual atau kelompok itu jadi terpotong. Oke, kalau soal dukungan kepala sekolah gimana? Sebenarnya dukungan kepala sekolah terhadap layanan BK itu sangat berpengaruh. Namun tidak semua kepala sekolah itu memiliki pemahaman yang sama. Jadi masih ada yang lebih menitikberatkan pada prestasi akademik siswa, sementara dukungan terhadap aspek sosial emosional dan layanan BK itu belum menjadi prioritas. Oke, padahal kesehatan mental dan perkembangan sosial emosional itu fondasi ya untuk belajar yang efektif. Nah benar, murid yang secara psikologis sehat itu pasti lebih menerima pelajaran kan? Iya. Nah makanya dukungan kepala sekolah itu penting banget, mulai dari alokasi waktu yang cukup, ruang konseling yang nyaman, dan sampai anggaran untuk program BK itu. Oke, jadi kalau soal kesiapan muridnya sendiri gimana? Nah ini juga menarik nih, banyak siswa yang sebetulnya butuh bantuan tapi malu atau takut datang ke BK karena stigma tadi kan. Nah jadi mereka tuh takut dicap bermasalah sama teman-temannya. Jadi kita tuh harus extra effort untuk membangun kepercayaan dan menciptakan atmosfer yang aman dan welcoming. Oke, jadi intinya tantangan yang multi layer itu mulai dari sistem persepsi sampai budaya sekolah itu sendiri. Nah betul banget Chelsea. Nah sekarang giliran aku yang tanya ya Chelsea. Nah menurut kamu bagaimana cara meyakinkan guru lain bahwa BK itu penting dan keren, bukan hanya tempat murid bermasalah datang? Wah, ini PR besar banget ya tentunya. Tapi aku punya beberapa strategi yang cukup efektif. Pertama nih, aku akan selalu berusaha rebranding bimbingan konseling itu dengan cara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah, bukan cuma menunggu masalah datang. Maksudnya gimana nih? Jadi, aku akan bikin workshop atau seminar mini gitu untuk guru tentang topik-topik yang relevan. Misalnya nih, cara mengenali tanda-tanda siswa yang mengalami bullying, atau strategi mengolah kelas dengan siswa yang beragam karakternya, atau bahkan tips self-care buat guru itu sendiri. Oh, jadi kamu memberi value langsung ke guru-guru?
Iya, betul. Nah, dengan begitu, mereka kan merasakan langsung manfaat bimbingan konseling itu bukan cuma untuk siswa, tapi juga untuk mereka gitu. Nah, guru-guru jadi lebih aware dan merasa punya partner dalam menghadapi tantangan di kelas. Wah, terus apa lagi nih? Nah, yang kedua, aku akan kolaborasi dalam program-program positif. Misalnya nih, ada siswa yang berprestasi yang mau aku highlight gitu. Aku ajak guru mata pelajaran untuk sama-sama nge-celebrate pencapaian mereka gitu. Atau kalau ada program orientasi siswa baru, aku pastikan bimbingan konseling ini punya sesi yang fun dan engaging banget gitu. Bukan cuman ngasih tahu peraturan sekolah doang gitu. Jadi BK ini nggak muncul pas ada masalah aja ya, tapi juga ada di momen-momen positif. Betul banget. Nah, aku pengen guru dan siswa itu tahu bahwa bimbingan konseling itu hadir di semua fase gitu. Bukan cuma saat kritis doang. Nah, kita kan ada untuk mendampingi perkembangan mereka, entah itu dalam pemilihan jurusan, pengembangan bakat, atau penguatan karakter. Keren sih. Terus gimana cara ngekomunikasiin ini ke guru yang masih skeptis? Nah, ini bagian yang paling tricky menurut aku gitu. Jadi, aku akan coba pakai pendekatan data dan cerita sukses nih. Misalnya aku akan share hasil program bimbingan konseling yang udah berjalan nih, seperti penurunan angka pelanggaran disiplin setelah ada program konseling kelompok, atau peningkatan motivasi belajar siswa setelah layanan konseling karir. Jadi kamu buktikan dengan hasil nyata. Betul banget. Jadi, karena kalau cuma ngomong doang kan, orang nggak akan percaya tanpa ada bukti gitu kan. Tapi kalau mereka lihat ada siswa yang tadinya introvert banget, tiba-tiba berkembang jadi lebih percaya diri gitu setelah ikut program bimbingan konseling. Nah, itu kan jadi bukti nyata gitu. Nah, aku setuju sih, karena success stories itu memang convincing. Terus yang ketiga, aku juga akan berusaha untuk komunikasi yang terbuka dan proaktif gitu. Aku nggak mau guru-guru itu merasa bimbingan konseling itu eksklusif dan tertutup gitu. Jadi aku akan sering mampir ke ruang guru, ngobrol santai sama mereka, tanya kabar mereka dengan siswa-siswanya, dan dari situ aku bisa dapat insight dan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik. Wah, jadi kamu menghilangkan sekat antara BK dan guru lain. Iya, jadi kan kita ini satu tim gitu. Kalau guru merasa bimbingan konseling itu approachable dan suportif, mereka akan lebih mudah untuk bekerja sama dan bahkan mereferensikan siswa sebelum masalahnya jadi besar. Nah, dan ini juga membantu mengubah stigma ya. Nah, karena guru jadi lebih paham bahwa BK itu bukan polisi tapi mitra. Iya, betul. Nah, yang terakhir, aku juga akan aktif di media sosial sekolah nih atau grup WhatsApp guru gitu. Aku bakal sering share tips, artikel, atau bahkan meme lucu tentang kesehatan mental dan pendidikan gitu. Jadi meme yang konseling itu terlihat modern, relevan, dan keren tentunya. Wah, kreatif banget ya. Jadi rebranding BK itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga aksi nyata dan konsistensi ya. Yes, betul banget. Nah, perubahan persepsi itu butuh waktu dan effort yang konsisten, tapi percayalah hasilnya pasti akan worth it gitu. Wah, obrolan kita hari ini seru banget ya Chelsea. Semoga bisa membuka mata banyak orang tentang realita dan pentingnya BK di sekolah. Betul, Aisyah. Jadi pesan kita buat teman-teman guru bimbingan konseling di luar sana, jangan menyerah, terus berinovasi dan tunjukkan bahwa bimbingan konseling itu esensial dalam dunia pendidikan. Dan juga buat guru mata pelajaran, kepala sekolah, atau siapapun yang terlibat dalam pendidikan, yuk kita bersinergi. BK itu bukan musuh, tapi partner terbaik bagi kalian. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan mental kalian juga. Dadah, sampai jumpa. Bye.